Jadi bisa kita lihat, nah kebetulan karena RAM-nya ini cukup besar ya, kita bakal coba untuk tes software Adobe Premiere Pro. Jadi mumpung ini cukup spesial sekali ya untuk di kapasitas RAM-nya sampai di 128 GB, jadi kita akan coba untuk software yang cukup populer di kalangan para editor ya. Ini kita pakai Adobe Premiere Pro 2024 teman-teman. Nah sebelumnya pengen saya jelasin dulu tentang pemanfaatan iGPU pada si Adobe Premiere Pro ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di PC teman-teman itu pakai CPU yang ada iGPU ya teman-teman, yang ada integrated graphics-nya ya, seperti yang kita pakai saat ini yaitu i7 14700 ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk si Premiere Pro itu kita bisa manfaatin dua GPU ini untuk mempercepat ya, sedikit mempercepat pemrosesan dari rendering teman-teman. Tapi mungkin kalau saya tes sih bukan di rendering yang sesungguhnya, tapi di proses editingnya. Tapi kita lihat aja ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ajis di channel MIJ.com. Nah, untuk video kali ini teman-teman kita dapat rakitan yang cukup spesial dengan spesifikasi yang cukup, bahkan bisa dibilang sangat tinggi ya teman-teman. Ini dapat orderan khusus dari Bang Wahyu ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Wahyu yang sudah mempercayakan untuk merakit PC di kami di MIJ Komputer Medan. Nah, untuk spesifikasinya mari sama-sama kita breakdown dulu ya teman-teman. Untuk si CPU, nah CPU prosesornya kita pakai Intel Core i7 14700 box ya teman-teman, yang memiliki GPU ya, ini bukan seri F. Terus untuk mainboard kita pakai dari brand ASRock dengan modelnya Z790PG Lightning PCIe Express 5 ya teman-teman. Oke, nah ini yang spesialnya itu di RAM teman-teman. Untuk RAM-nya kita memakai RAM berkapasitas sampai 128 GB. Itu tuh 4 slot ya teman-teman. Jadi masing-masing slot itu berukuran 32 GB ya teman-teman. Nih terbaca ya di RAM-nya tuh 4 dari 4 slot terpakai. Nah, untuk speednya, untuk speed RAM-nya sendiri itu kita sebenarnya pakai RAM itu dari tim T-Crate Expert RAM Dongdim DDR5 PC 6400 teman-teman. Cuman speednya itu di sini terbaca 4800 karena memang dari profil si XMP-nya tadi itu kalau kita naikin speednya itu ke speed aslinya itu dia tidak display teman-teman. Mungkin karena memang dari motherboard sengaja menurunkan si speednya ini untuk menjaga stabilitas sistem. Jadi kalau speednya di atas sesuai dengan speed aslinya dengan kapasitas yang segede itu, mungkin stabilitas sistem akan terganggu. Makanya tadi itu no display teman-teman. Jadi kita turunkan aja speednya jadi di 4800. Oke, selanjutnya untuk VGA ya. Nah, VGA-nya ini kita pakai VGA Nvidia GeForce RTX 3050 teman-teman. Dengan VRAM-nya itu 6 GB. Oke, untuk SSD kita pakai SSD itu berukuran yang cukup besar juga teman-teman, 2 TB, yaitu Adata Legend 850 Lite teman-teman. Selanjutnya untuk PSU kita pakai PSU dari MSI Mac A650 Watt ya teman-teman, 80 plus gold. Untuk case kita pakai case Narex Yosemite. Terus kita pakai tambahan ada beberapa fan ARGB, mulai dari fan case, PC cooler EF120 ARGB. Terus ada tambahan juga liquid cooler IO liquid cooler dari Cooler Master Liquid 360L Core ARGB white teman-teman. Oke, terus juga udah kita installin Windows 10 ya teman-teman. Jadi mungkin itu ya untuk breakdown si speknya ini, yang mana cukup tinggi ya. Untuk RAM-nya ini sampai di atas seratusan giga teman-teman. Jadi bisa kita lihat. Nah, kebetulan karena RAM-nya ini cukup besar ya, kita bakal coba untuk tes software Adobe Premiere Pro. Tapi sebelum itu kita breakdown dulu untuk hasil benchmark ya teman-teman. Seperti biasa, di sini kita akan coba buka untuk hasil benchmarknya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk di 3D Mark ya. Kita dapat skornya itu 5668 dengan graphic core di 5021 dan CPU score di 21036. Terus untuk si Cinebench ya teman-teman, kita dapat skor multi core di 33001 poin ya, dengan suhu maksimum itu di sekitar 75 derajatan Celcius teman-teman.
ya cukup dingin karena memang memakai I/O liquid cooler juga. Nah, di sini juga bisa kita lihat untuk di CPU Z ya teman-teman. Untuk multi thread itu kita tinggi sekali skornya, dapat skor 14.267,5. Terus untuk single threadnya kita dapat skor di 869,5 teman-teman. Oke, jadi mumpung ini cukup spesial sekali ya untuk di kapasitas RAM-nya sampai di 128 GB. Jadi kita akan coba untuk software yang cukup populer di kalangan para editor ya. Ini kita pakai Adobe Premiere Pro 2024 teman-teman. Nah, sebelumnya pengen saya jelasin dulu tentang pemanfaatan iGPU pada si Adobe Premiere Pro ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di PC teman-teman itu pakai CPU yang ada iGPU ya teman-teman, yang ada integrated graphics-nya ya, seperti yang kita pakai saat ini yaitu i7 14700 ya teman-teman, bukan yang seri F. Kalau yang seri F itu nggak ada grafisnya, jadi bisa kita lihat di sini, bisa kita lihat juga di device manager ya. Kalau kita ke display adapters, nah itu kelihatan kalau kita punya dua. Ini untuk si iGPU-nya, dan di sini kita kelihatan RTX 3050-nya, discrete GPU-nya. Jadi teman-teman, untuk si Premiere Pro itu kita bisa manfaatin dua GPU ini untuk mempercepat ya, sedikit mempercepat pemrosesan dari rendering teman-teman. Tapi mungkin kalau sudah saya tes sih bukan di rendering yang sesungguhnya, tapi di proses editingnya. Tapi kita lihat aja ya. Nah, untuk caranya sih simple sekali, bisa kita lihat di sini. Tinggal kita bisa lihat, kita bisa setting di edit, preferences, terus di media teman-teman. Di media di sini udah ke detect ya. Ada dua hardware accelerated decodingnya. Di sini tuh ada Nvidia buat si discrete GPU-nya, dan di sini tuh ada Intel buat si iGPU-nya. Jadi ini kalau kita centang dua-duanya, kita bisa memakai dua-duanya sekaligus, kurang lebih begitu. Ini namanya tuh teknologi Intel QuickSync ya, kalau saya nggak salah. Oke, selanjutnya itu bisa kita lihat ya teman-teman. Untuk ini kita bisa lihat di sini utilisasi dari dua GPU ini, bisa kita lihat di Task Manager. Oke teman-teman, jadi kita akan coba tes untuk bagaimana penggunaan dari si dua GPU ini dalam Adobe Premiere Pro. Nah oke teman-teman, ini kita lagi rendering, tapi ini bukan rendering jadi video ya, tapi ini tuh cuman untuk rendering jadi video preview. Jadi saat nanti selanjutnya proses editing bisa di preview dengan lebih cepat. Nah di sini bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman untuk si pemakaian si VGA. Nah di sini udah naik buat si iGPU-nya itu tadi naik. Nah memang untuk renderingnya si preview ini teman-teman memang nggak pakai terlalu banyak ya. Si discrete-nya, si GPU-nya bisa teman-teman lihat juga cuma kepake 16%, tapi iGPU-nya juga jalan kok di sekitar tadi 18% dan 10%. Nah ini tuh buat ngebagi tugasnya ya teman-teman. Jadi tugasnya itu terbagi jadi dua, jadi proses dari rendering preview ini bisa jadi lebih cepat. Nah di sini juga kalau diproses bisa teman-teman lihat untuk GPU-nya itu dua-duanya kepake ya, GPU engine. Nah itu GPU 0 buat video decode, GPU 1 buat copy. Oke teman-teman, jadi ini bisa teman-teman lihat ya, ada pergerakan pemakaian dari si iGPU-nya. Jadi ini kita memang bisa memanfaatkan si VGA discrete sama iGPU-nya dari prosesor. Nah, coba sekarang kita akan coba langsung aja bagaimana kalau misalnya ngerender file langsung jadi video teman-teman. Oke, ini kita render di resolusi 4K ya, dengan format H264. Kita langsung aja ekspor. Oke teman-teman, jadi rendernya ini udah berjalan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk pemakaian VGA-nya nih udah mulai naik turun secara signifikan, secara drastis gitu ya. Terus untuk si RAM, nah di sini bisa teman-teman lihat juga RAM yang kepake tuh cukup gede ya, di kisaran 34 GB teman-teman. Jadi buat ngedit ekspor rendering di 4K memang sangat berat, makan RAM, makan VGA, makan si prosesor juga. Itu bisa teman-teman lihat prosesornya bekerja cukup keras ya, di 70%. Uniknya si pemakaian memori alias RAM ini tuh bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, tergantung sama seberapa rumit projectnya
dan juga seberapa tinggi resolusinya teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman pengen ngerakit PC buat editing ya sesuaiin sama budget sama target teman-teman gitu. Projectnya nanti bakal rumit ataukah nanti projectnya bakal di resolusi yang tinggi begitu kurang lebih ya teman-teman. Nah di sini juga bisa kita lihat kalau di proses rendering buat jadi video langsung ya teman-teman, itu tuh dia yang jalan itu cuman si VGA discrete-nya teman-teman. Untuk iGPU-nya itu nggak jalan sama sekali. Berarti memang Intel QuickSync tadi ya, QuickSync yang kita aktifin 2 GPU sekaligus itu untuk rendering preview aja ya. Jadi bisa membantu untuk mempercepat namanya proses editing. Oh ya lupa, tadi untuk si resolusi 4K ya, tadi kurang lebih renderingnya estimated di 20-an menit teman-teman. Oke teman-teman, jadi ya untuk proses renderingnya kita skip aja ya. Jadi ya buat gambaran teman-teman aja gitu. Kalau tadi pas proses editing kita bisa manfaatin si iGPU-nya, terus kalau pas rendering itu 100% memang yang kerja itu si GPU discrete-nya teman-teman. Nah jadi lanjut aja untuk selanjutnya, nggak afdol rasanya ya kalau kita nggak ngetes game juga. Jadi ya mumpung speknya tuh RAM-nya gede banget, jadi kita bakal coba ngegame ya teman-teman. Satu game aja sih kali ya. Kita bakal coba game Black Myth Wukong. Oke teman-teman, jadi ini kita udah masuk ke dalam in-game-nya ya. Langsung aja kita pertama seperti biasa ke settingan. Terus display resolution untuk pertama kali kita coba di 1080 aja seperti biasa. Terus untuk setting graphics kita bakal coba pakai recommended-nya. Terus untuk super resolution bakal kita coba naikin ke 50 teman-teman. Buat menyamaratakan gitu. Nah jadi untuk super resolution sampling ini kita bakal pakai si DLSS, cuman ya karena masih RTX 30-an series jadi kita nggak bisa aktifin namanya frame generation ya teman-teman. Nah untuk si ray tracingnya kita itu di on ya, di full ray tracing on, low, dan set presetnya di medium. Nah mungkin kayaknya super resolution bakal kita turunin coba ya, karena VGA cardnya mungkin kurang kuat teman-teman. Kita akan coba ikutin si recommended-nya aja ya di 33. Oke, jadi kita bakal coba apply, terus kita bakal run benchmarknya. Oke teman-teman, benchmarknya udah selesai ya. Untuk average PC ini kita udah menghasilkan 51 fps, maksimum di 61 fps, dan minimumnya di 29 fps ya teman-teman. Dengan presetnya itu sebenarnya di medium ya. Cuman di sini custom karena kita tadi turunin super resolution ya. Oke, jadi ini selanjutnya kita bakal coba lagi di resolusi yang lebih tinggi. Nah ini dia, kita naikin ke resolusi 2K. Terus untuk settingan grafik kita pakai recommended, dan super resolutionnya kita pakai DLSS dengan frame generation yang pastinya off karena nggak bisa dihidupin. Terus kita coba run benchmark ya.
Oke teman-teman, jadi ini udah selesai ya. Untuk di 2K, PC ini tuh bisa ngasilin 35 FPS buat rata-ratanya, terus maksimumnya di 42 FPS dan minimumnya di 28 FPS. Oke lanjut, kita bakal coba untuk di resolusi 4K ya, alias yang lebih tinggi lagi. Oke, jadi selanjutnya kita akan coba di resolusi yang lebih tinggi lagi ya teman-teman, di resolusi 4K. Terus kita naikin, untuk settingannya kita pakai recommended aja, terus kita apply. Oke, sekarang bisa kita lihat ya, untuk ini kita pakai DLSS. Oke, lanjut kita bakal coba untuk run benchmark ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk hasilnya di resolusi 4K ya. Kita dapetin average FPS-nya itu 22 FPS, kemudian maksimum di 26 FPS dan minimumnya di 19 FPS teman-teman. Oke, mungkin memang ya kalau untuk VGA RTX 3050 ini memang kurang buat ngegame, tapi pastinya kalau punya RAM 128 GB itu tujuannya udah bukan ngegame lagi teman-teman. Biasanya mungkin untuk server atau kayak tadi mungkin editing yang kompleks, yang banyak layer, banyak mungkin file videonya, atau mungkin 3D rendering, Blender, 3D rig, macam-macam yang mungkin kompleks dan memiliki banyak objek. Jadi mungkin RAM yang gede itu akan sangat dibutuhkan di situ ya. Kalau buat main game mungkin kurang kepake RAM-nya. Oke teman-teman, jadi saya rasa untuk video kali ini tuh segitu aja ya. Untuk pirakitan hari ini yang cukup spesial, dimana RAM-nya sangatlah gede, 128 GB. Kami dari pihak MIJ.com berterima kasih kembali kepada Bang Wahyu yang sudah mau mempercayakan rakitan PC-nya di kami di MIJ Komputer Medan. Buat teman-teman yang mungkin juga tertarik untuk merakit PC serupa atau dengan spesifikasi yang sesuai dengan budget dan tujuan teman-teman, bisa langsung hubungi kami di nomor yang ada di deskripsi atau mungkin di samping layar akan ditampilkan oleh editor. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman.